baik, selamat pagi, salam Gema Santi. Hai. Kami pemerintah Kabupaten Kelungkung dalam rangka kita mengantisipasi penyebaran penyakit PMK pada ternak, penyakit mulut dan kuku pada ternak, dan ini tentu melaksanakan edaran dari Bapak Menteri Pertanian nomor 140 ya tahun 2022 ini tentang bagaimana kita mengantisipasi penyebaran penyakit PMK ini. Dan kami bersama Satgas PMK Kelungkung hari ini akan bersama-sama melakukan langkah-langkah penyemprotan terhadap secara simbolis terhadap kandang atau koloni sapi, dan habis ini kita cari babi juga dan kambing. Nah, tentu terkait dengan penyakit PMK ini saya ingin beritahukan kepada masyarakat bahwa penyakit PMK ini merupakan penyakit yang menyerang hewan, terutama yang berkaki 4 seperti sapi, kambing, kerbau, dan babi. Ya. Nah, tanda-tandanya adalah seperti yang sudah banyak ada di media sosial, di Google yang dicari, itu keluar air liur yang berlebihan, kemudian terjadi hanya menggosok-gosok kakinya, menggosok-gosok mulutnya, dan lain sebagainya. Nah, tentu sampai sekarang ini Kabupaten Kelungkung masih dalam situasi zona hijau, artinya bahwa belum ada ternak yang terjangkit penyakit PMK ini. Nah, oleh sebab itu, pertama hari ini kami menyampaikan langkah-langkah promotif agar masyarakat tetap waspada terhadap penyakit PMK ini. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan, kami melakukan langkah-langkah preventif. Nah, langkah preventif inilah apa yang kami lakukan pada hari ini tidak bisa kami aja melakukan. Jadi kami berharap penyemprotan disinfektan dan langkah-langkah preventif lainnya harus bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, terutama para peternak. Sehingga nantinya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ternaknya terserang PMK, dan nantinya akan menyebar kemana-mana, karena penyebaran PMK ini sangat cepat sekali. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi, kami hari ini mengawali akan melakukan penyemprotan. Minta dengan hormat kepada Bapak Ibu yang punya sapi, kambing, babi, lakukan penyemprotan secara mandiri, koordinasi tentunya dengan petugas kami yang ada di lapangan, terutama kalau sapi ada petugas IB, inseminasi buatan, yang nantinya akan berkoordinasi dengan para peternak. Ya, mari kita lihat penyemprotan lebih lanjut. Ya baik, terkait dengan penyakit PMK ini tentu akan berdampak tidak hanya bagaimana kita menjaga sapi-sapi ini tidak keluar, tapi kita juga waspadai dan berpikir bagaimana sapi-sapi yang sudah siap dijual, siap dipotong itu agar nantinya bisa dilakukan pemotongan. Nah, tentu ini perlu pengawasan yang ketat dari tim kita nanti, sehingga kalau memang ada sapi-sapi yang siap dipotong dan dibutuhkan dagingnya, tentu kita ada rekomendasi dari tim kita. Ya, ada dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pertanian terkait dengan penyakit-penyakit yang tidak hanya penyakit PMK saja. Terus bagaimana di Nusa Penida sekarang? Karena di Nusa Penida penyakit sapi di sana kan sapi unggulan, sapi bebas SE kan, bebas ngorok. Nah, sehingga saya minta sekarang ini, minta dengan hormat kepada para petani, peternak di Nusa Penida untuk sekarang ini ditahan dulu sapinya, ditahan dulu karena situasi seperti ini jangan sampai nanti karena memang sementara istilahnya sapi sekarang di lockdown juga ketika terjadi pengiriman. Nah, agar jangan terjadi repot sekali ya pemeriksaannya lagi. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini nanti PMK ini bisa segera berkurang dan tidak ada, sehingga nanti prosesnya bisa lebih cepat untuk normalisasi pengiriman sapi. Nah, sekali lagi percepatan langkah-langkah preventif dan kuratif ini nanti tentu tergantung kita semua. Nah, kalau kita tidak taat tentu akan tambah repot lah kita dan tambah panjang proses ini. Nah, sama dengan COVID kemarin juga begitu, ketaatan masyarakat, ketaatan kita akan mempercepat proses itu sendiri. Nah, dibandingkan kita berlama-lama berdiskusi terlalu panjang, oke, ikutin dulu nasihat atau edaran daripada pemerintah, sapi didiamkan dulu. Kemudian yang berikutnya tentu kita mencoba tim daripada seleksi melakukan pengawasan nanti bagaimana sapi-sapi yang benar-benar sehat itu nanti yang bisa dilakukan proses pemotongan, bisa pergerakan sapi itu bisa dilakukan. Tentu ini tidak mudah karena kita tidak bergerak sendiri, karena kita lintas kabupaten, diatur oleh pusat, sehingga nantinya mohon bersabar ya, dan kita pasti memikirkan bagaimana nasib petani. Jadi sekarang kita lanjut ke babi ya. Ya, tapi khusus untuk babi, kiranya kita perlu antisipasi sekarang musim ngaben, banyak orang menggunakan babi. Ya, jadi babi untuk dijual, untuk dipotong, nanti ada tim kita
dari dokter hewan yang akan melakukan identifikasi terhadap babi-babi yang akan dipotong, sehingga nanti tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini rengas. Nanti rajin-rajin semprot gini ya Bu ya, biar kambingnya sehat. Jadi sekali lagi, apa yang kami lakukan ini hanya simbolis saja. Tolong semua peternak, Bapak Ibu yang melihara kambing, sapi, babi, kerbau, tolong disemprot ya, agar ternaknya selalu sehat, sehingga nanti tidak menyebar, tidak ada tertular penyakit PMK dan penyakit-penyakit yang lainnya.